Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Faris Hafiz, semester 6, jurusan Bisnis Digital di kampus Universitas Pendidikan Indonesia Kota Tasikmalaya. Ya, saat ini saya sedang melaksanakan studi independen, program yang diadakan oleh pemerintah Kemendikbudristek yang disetujui oleh prodiku, yaitu Bisnis Digital. Ini saya sedang studi independen di salah satu mitra Kemendikbudristek, yaitu Nurul Fikri Academy atau mungkin disingkat NF Academy ya. Dan saya mengambil bagian akademi digital marketing berbasis cloud. Nah, di sini saya belajar yang pasti karena sesuai dengan tagline-nya adalah digital marketing. Maka saya belajar marketing dalam berbasis digital cloud. Oke, maksudnya apa gitu ya? Digital marketing berbasis cloud. Digital marketing berbasis cloud adalah kurang lebih sebenarnya sama dengan digital marketing yang lainnya. Yang membedakan adalah yang pasti cloud ya, yaitu apa? Ya kayak via media sosial, via website, via iklan pada suatu website lain. Misalkan kalau kita kayak baca berita kan timbul tuh iklannya, kurang lebih seperti itu. Tapi di NF Academy bagianku, yaitu Akademi Digital Marketing Cloud, tidak hanya mempelajari digital marketing, maksudnya strategi marketing gitu-gitunya. Enggak hanya itu. Di sini kami diajarkan seperti uh, public relation ya, atau bahasanya adalah ngomong di depan publik ataupun ngomong dengan nuansa formal dengan mitra, dengan sponsor, dengan klien dan semacamnya seperti itu. Lalu juga ada yang namanya graphic design. Maksudnya apa graphic design? Ya desain gitu ya. Kayak multimedia tapi ini bagian ke graphic design. Lalu belajar juga dengan multimedia itu lebih ke arah membuat video. Misalkan video testimoni, video eh, produk, mau itu ada kitanya sendiri ataupun hanya produknya gitu ya, yang biasa ditampilkan di TV, di Reels, di Instagram, di TikTok dan sebagainya seperti itu. Lalu website juga kami mempelajarinya, tapi emang tidak sekompleks seperti teknik informatika ataupun sistem informasi karena fokusnya adalah marketing dan digital. Makanya digital marketing, marketing dan digital. Oke, saya ini angkatan batch 6 ya, studi independen batch 6 tahun 2021. Lalu di sini riset pasar, analisis perilaku konsumen, pengembangan produk untuk kepentingan produk, lalu strategi digital marketing, sosial media marketing, beda ya dengan marketing yang biasanya. Lalu konten marketing, SEO dan web analisis ini sangat penting ya, terutama startup atau bisnis ya, bisa dibilang UMKM yang ingin terjun dalam marketing di digital. Lalu juga CRM atau Customer Relationship Management, yang untuk ini donasi yang bisa, dan yang terakhir adalah nanti di bulan Juni ya kalau nggak salah itu final project. Pesanku selama belajar di NF Academy, sejujurnya sangat dibilang berhasil masuk ke dalam mitra yang baik ya, karena di sini pertama ketika pembelajaran materi gitu ya, misalkan hari Senin, pada hari Senin itu juga setelah pematerian kita dikasih tugas. Fungsinya untuk apa sebenarnya? Mungkin ada yang ngeluh, ada yang terlalu banyak tugas, sehari satu tugas. Tapi di situ menurutku kita bisa apa ya, meningkatkan pertama dari kedisiplinan kita sendiri supaya tidak ditunda-tunda. Lalu juga
tidak banyak kegiatan di luar yang emang harusnya fokus untuk belajar karena kita udah belajar seperti itu. Dan yang pastinya juga kesannya adalah instruktur ya atau pengajarnya adalah yang benar-benar berpengalaman di bidangnya dan dengan setiap pematerian yang diberikan baik itu secara PPT atau PowerPoint ataupun by talk gitu ya, by obrolan itu enak gitu dan suka banget ngerespon komen-komen di Zoom soalnya biasanya komen di Zoom tuh nggak diperhatikan atau sangat sedikit respon yang diberikan gitu. Itu dan ya itu setiap mahasiswa yang ngechat di Zoom tuh pasti insya Allah dibaca. Cuman kan mau ditanggapi atau tidaknya kan ternyata instruktur ya. Tapi bagus. Lalu kesanku selanjutnya adalah kita itu kan alhamdulillahnya final projectnya eh, jualan, kalau nggak salah ya jualan marketing. Tapi kalau misalkan kita nggak punya produk, dari NF Academy pun menyediakan produk tanpa kita harus bayar juga sebenarnya. Jadi kayak NF menyediakan produknya, kita yang memasarkannya. Karena kan sesuai dengan judulnya yaitu Akademi Digital Marketing Berbasis Cloud. Nah, mungkin itu ya kesan-kesanku. Lalu mungkin pesan ya, pesan untuk NF Academy menurutku pribadi. eh ya, balik lagi yaitu tugas. Sejujurnya aku di sini selain aktif kuliah studi independen ini, aku juga aktif di kegiatan di luar, organisasi luar. Karena kan ini online ya kuliah. Mas saya, kalau menurutku pribadi, mas saya harus online terus dan diam di rumah hanya belajar ketika kegiatan studi independen. Nah, aku tuh pengen terjun ke kegiatan sosial dan alhamdulillah banyak yang membuka. Nah, itu kesempatan buat aku dan buat kalian semua itu sih. Nah, pesanku paling emang tugasnya setiap pertemuan ada itu yang eh, sangat berat bagiku pribadi karena aku harus mengatur waktu atau jadwal. Tapi baik lagi aku mau nggak mau karena ini udah tanggung jawab aku, ya aku harus melaksanakannya dengan baik dan benar. Walaupun pasti bakal ada yang salah gitu ya. Seperti itu. Lalu pesanku PNF Academy eh, apa ya? Mungkin instrukturnya atau gurunya yang dimana dalam menyampaikannya cukup ada rasa membosankannya ya. Seperti misalkan jokes-jokes yang mungkin ada yang paham dengan jokesnya, ada yang masuk, ada yang enggak. Kalau bagiku kebanyakannya adalah jokes-jokes yang aneh-aneh dan malah jadi kayak pengaruh mungkin ya, ini aku pribadi pengaruh ke pembelajaran itu. Lalu selanjutnya tugas itu kalau berdasarkan di PowerPoint kan setiap selesai pematerian materinya itu ditaruh di LMS-nya NF Academy. Kalau aku dengerin gitu ya aku tuh kadang suka bingung, ada yang kadang-kadang bertambah syaratnya, ada yang tiba-tiba hal yang harusnya awal ngomongnya gini berpindah jadi ini yang nggak jadi, jadi membingungkan gitu bagiku pribadi. Jadi ya itu mungkin pesan buat instrukturnya ya ataupun NF Academy mungkin tugasnya diperjelas soalnya ya aku sih kalau mau simpelnya ya mengikuti yang ada di PowerPoint yang dikasih aja syarat-syaratnya, jadi nggak yang kayak eh apa ngehafalin perintah dari instruktur karena jujur aja pusing karena berpindah-pindah berganti-ganti seperti itu. Lalu mungkin sangat disayangkannya adalah instrukturnya kan waktu pertama opening ceremony kalau nggak salah itu kan ada beberapa instruktur ya dalam bidang-bidangnya gitu. Nah ini sangat disayangkan karena kenapa? Karena kebetulan yang selama ini saya lihat tuh baru ada dua instruktur, Kak Dia sama Bapak Farhan. Nah,
maksudnya mungkin harusnya instruktur lain ikut gitu ya, tapi kemana, itu sih yang sangat disayangkan di NF Academy. Karena dari awal jujur aja saya sangat excited untuk mengikuti independen di NF Academy, terutama dari bagian kurikulum dan gimana ya. Cuman makin kesini kok Farhan kebanyakannya. Kalau Budiah mungkin ada di bagian khususnya ya, tapi Pak Farhan terus. Bukan karena nggak suka dengan Pak Farhan, tapi lebih ke arah eh, pengen ada rasa baru, feel baru atau fun value baru dari instruktur lain, karena kan pengalaman dari setiap orang kan berbeda-beda, instruktur kan beda-beda pengalamannya. Pak Farhan mungkin ininya ke marketing banget, penjualan, nah kan yang lain mungkin ada website, ada multimedia dan sebagainya. Itu sih karena sangat disayangkan, pertama juga udah bayar gitu, bayar UKT ke kampus ya, nggak tahu lah kalau kalian, cuman emang sangat disayangkan aja gitu. Karena kami kuliah ikut studi independen berharapnya adalah mempunyai banyak koneksi ataupun banyak pengalaman dari pembicara atau guru yang mengajarkan, seperti itu sih. Mungkin itu aja dariku. Eh, oh ya, mungkin materi yang paling menarik bagiku pribadi ya dalam pembelajaran sebelumnya adalah materi strategi digital marketing. Kenapa? Jujur emang cukup sulit bagiku yang tidak terlalu awam dan tidak terlalu berpengalaman di strategi digital marketing. Cuman dari belajar strategi digital marketing tuh eh, jadi tahu gitu pasarnya apa gitu. Kan pasar itu beda-beda ya. Ada yang pasar yang emang ke arah fashion, bidang-bidangnya, ada yang ke otomotif, ada yang elektronik seperti komputer, handphone dan sebagainya. Sepengalamanku adalah kesannya adalah kan membandingkan dua produk ya. Pertama produk parfum ya, let's say aksesoris wanita atau pakaian atau apapun fashion pokoknya. Dan yang kedua adalah isi komputer. Waktu saya lihat, jujur perbedaannya jauh, sangat jomplang gitu. Karena apa? Mungkin kalau di elektronik komputer kan mungkin ya setiap orang sangat memperhatikan ya. User-user media sosial itu paling sangat memperhatikan namanya elektronik dibanding dengan kecantikan. Karena kalau kecantikan mah ya mungkin sangat mudah dan gampang dicari. Kalau elektronik kan mungkin kita pasti nyari harga yang murah, kualitas bagus, nyari tokonya yang mudah kita dekati, interaksinya gampang, gitu-gitulah kurang lebih. Itu yang materi yang paling aku suka gitu, karena aku akan bisa mengetahui, walaupun dari awal susah akhirnya mengetahui seperti itu. Mungkin itu aja ya kalau dariku pribadi. Oh ya, mungkin kalau yang belum kenal, nama aku Muhammad Faris Hafiz. Jangan lupa panggil saja Faris. Oke, ini itu aja dariku. Terima kasih atas perhatian dari kalian. Sangat eh, respect kepada kalian yang sudah mendengarkan video ini. Ini video sebagai pembelajaran dan mungkin bisa menjadi pilihan bagi kalian. So ya, yeah, next. Bye bye.